Tidak semangat. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Merasa bahagia. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Ya, Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah ketemu dalam Alkitabnya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca secara bergantian dari ayat 1 saya dahului, nanti ayat 2 dan seterusnya ayat terakhir kita bersama-sama. Kalau judul berikutnya di sana, pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Ya, itu dia. Pujian harus dari Allah pada sejarah awal umatnya. Ya, pujian harus dari Allah pada sejarah awal umatnya. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, hendaklah bersukacita hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan perbuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Kita baca bersama-sama. Hai Tuhan hamba-Nya, hai Yakub orang-orang pilihannya. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang keempat, ya, yang keempat, tepatnya di tanggal 28 Desember 2025. Ingat. Jadi kalau kalender Masehi, ingat kalender Masehi, ini minggu yang terakhir, tepatnya minggu yang ke-52. Itu biasanya 1 tahun 52 minggu. Ya, itu yang kita lakukan. Kita mengakhiri tahun ini dan kita akan melangkah minggu depan, Senin, sudah tahun 2026. Ya. Sehingga kita sebutlah ini minggu tahun akhir, ya, minggu tahun akhir, tahunan akhir, ya, minggu tahun akhir. Bukan kalender gereja akhir apa beda. Ini minggu, ya, akhir tahun, ya, minggu akhir tahun dari 2025. Tapi kalender gereja sekarang ini adalah minggu setelah Natal. Ini setelah Natal. Jadi Natal kita mencapai puncaknya tanggal 25 sekarang. Kalau dulu tanggal 26 masih ada. Kita nggak lagi tanggal 25 puncaknya. Pada umumnya kita itu orang-orang Protestan atau ikut Pentakosta di sana di dalamnya. Itu makanya tanggal 1 Desember kita sudah merayakan Natal. Tapi yang lain mulailah tanggal 25 dan terus, ya, 24 25 berjalan. Sudah dia. Inilah yang perlu kita renungkan pada malam ini, hari ini. Firman Tuhan yang mengajak kita, mau menasihati kita, mau mengingatkan kita pada minggu yang terakhir ini. Ingat, minggu yang terakhir ini menjadi hal yang perlu kita renungkan. Kita ingat dalam diri kita apa yang mau Tuhan katakan pada kita pada hari ini, bersama Tuhan mengakhiri tahun ini. Amin. Ini mau dikatakan kepada kita, engkau jemaat yang hadir beribadah di GPD Martoba kali ini, ingat ya, bersama Tuhan
bersama Tuhan mengakhiri tahun ini. Kita harus tetap bersama Tuhan. Ya, tetap bersama Tuhan. Apa arti bersama? Kita tidak pernah terpisah. Kita tidak pernah menjauh dari Dia. Kita selalu dekat dengan Dia. Bahkan kita tetap menyatu dengan Dia. Haleluya. Itu dia. Kesempatan yang baik ini harus kita ambil dengan sebaik-baiknya. Kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau Engkau telah sertai kami dari mulai tanggal 1 Januari 2025, sekarang kami ada pada tahun ini, minggu yang terakhir ini. Ini karena Tuhan selalu bersama. Sampai sekarang Tuhan bersama. Dan saya percaya melewati tahun ini juga Tuhan bersama kita. Amin. Dia bersama kita. Dengan ketulusan kita. Kalau saudara-saudara kita tidak hadir, ya kalau dia berangkat mungkin untuk ke tempat orang tua atau kemana, puji Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan. Tapi kalau dia hanya tidurnya di rumah, ngobrol-ngobrol, itu persoalan kita, nggak peduli tahu lagi sama Tuhan. Ya, dia tidak renungkan dengan dalam apa yang sudah Tuhan lakukan bagi dia. Karena itu mau dikatakan kepada kita, engkau yang hari ini yang beri waktu, ingat ya, bersama Tuhan mengakhiri tahun 2024 ini. Mari kita lakukan. Kita beberapa hari lagi ini akan kita lewati. Karena ini tanggal 31 Desember, sehingga beberapa hari lagi kita akan lewati. Inilah dia Tuhan mengatakan kepada kita. Karena itu kalau kita tetap bersama Tuhan dengan tahun ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan dari firman ini. Ini kita perhatikan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dari firman ini yang disampaikan kepada kita oleh pemazmur. Ingat pemazmur. Ini kitab Mazmur. Kita lihat tulisannya itu tidak pada dari ujung ke ujung. Ini namanya ditulis dalam bentuk puisi. Jadi dia bersifat suatu ungkapan iman dia. Apa yang sudah dia rasakan hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana yang telah Tuhan lakukan berbuat bagi dia dan sebagainya. Dia ungkapkan, dan biasanya ini adalah sebagai puji-pujian yang Tuhan sampaikan, apa mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan ini direnungkan. Sekarang boleh dikatakan kepada kita, engkau bersama pemazmurnya, kau tahu apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Ini dia. Apa yang pertama mau kita katakan di sana? Kita kembali, saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua saja untuk di sini. Kita perhatikan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Tuhan itulah namanya. Dan di sini dibuat nama Tuhan huruf besar. Itu sudah selalu saya sampaikan apa arti Tuhan itu. Tuhan huruf besar itu kalau alat Batak diletakkan di sana Jehovah. Kalau orang Batak Toba itu Jehovah, ya. Itu. Jadi Jehovah itu artinya Tuhan itu dia ada dan tetap ada di kemanusiaan bersama. Di mana kau ada, aku ada bersamamu. Haleluya. Haleluya. Dia perkenankanlah perbuatan-perbuatannya, ya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, perkenankan. Bernyanyilah baginya, bermakmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib, ya, apa yang sudah diperbuat lakukan. Perkenalkan, ceritakan. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan di sini dari kitab Mazmur ini, kalau kita tangkap, ini yang boleh dikatakan kepada kita. Yang pertama, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ingat, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Seperti dia, bagaimana dia memuliakan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia memperkenalkan
situ dia ungkapkan dia memuliakan Tuhan, sehingga hidupnya, langkah-langkahnya, perjalanan yang dilakukan oleh pemazmur, dia hanya tahu untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kepada apa yang akan kita jalani mulai bersama dengan Tuhan yang sekarang. Tuhan, kalau aku sekarang seperti ini, juga Tuhan beri kekuatan aku selalu untuk memuji Engkau, mengungkapkan pernyataan Tuhan atau pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan bagiku selama yang sudah kami lewati. Bagaimana tangan Tuhan selalu menolong kami, menopang kami, menuntun kami, memelihara kami, dan keadaan kondisi yang sedang kami hadapi dalam dunia yang sudah kami lewati, tapi Tuhan masih menolong kami. Tuhan mengungkapkan kebesaran-Mu bagi kami. Oh, kemuliaan-Mu luar biasa ya Tuhan, sehingga aku ada sampai sekarang ini. Haleluya. Kita tidak sama semua, yang pengalaman kita masing-masing, setiap pribadi kita. Apa yang telah Tuhan lakukan setiap pribadi kita masing-masing, yang telah kita Tuhan lakukan bagi kita, tapi kita tahu memuliakan Dia. Dia tahu memuliakan Dia. Dia tahu memuliakan Dia. Haleluya. Dan itu harus menjadi kehidupan dalam hidup, tetanan dalam batin kita, dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup kita hanya tahu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah yang secara singkat kita katakan. Kita memuliakan Dia, artinya kita menjunjung tinggi, mengagungkan Tuhan, Dia yang setara dengan Dia. Karena itu kita bandingkanlah dengan kitab Mazmur juga. Bagaimana kita memuliakan Tuhan karena kehebatannya. Begini dikatakan Mazmur 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan. Sekali lagi, sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Ya, maha tinggi di seluruh bumi. Engkaulah, ya, Engkau jauh lebih mulia. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Ya, kalau ada di dunia sekitarnya ada ilah-ilah di sana, banyak bangsa-bangsa lain, orang-orang Palestina, orang Amori dan sebagainya, ada ilah-ilahnya, tapi Allahmu tidak setara dengan mereka. Karena Allahmu yang luar biasa, Allahmu yang begitu hebat, yang maha tinggi, dan bisa melakukan segala sesuatu yang penuh keajaiban bagi kita. Seperti nyanyian yang kita dari awal sudah menyanyikan. Oh, betapa besarnya apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Haleluya. Mari tahu tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu menjadi hal yang tertanam dalam hati kita. Kita renungkan itu dengan cara menjalankan kita mengakhiri tahun ini. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Mari saya baca kembali dari ayat yang ketiga dan keempat. Kita perhatikan, berbegaklah di dalam namanya. Ya, kalau Tuhan sudah berbuat dari berbagai ini, bagaimana? Sekarang berbegaklah di dalam namanya. Ya, adalah yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingat, orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Karena Dia Allah kita, Allah yang tidak setara, Allah yang tidak ada sebanding dengan Dia. Karena itu kita bergerak, Dia luar biasa. Karena itu aku harus mencari Dia. Amin. Aku mau mencari Dia. Aku akan mencari Dia. Saya katakan sini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Karena Dia tidak pernah melepaskan Dia tidak berhenti. Karena itu apa yang mau dikatakan dari sini kepada kita, setia beribadah kepada Tuhan. Itu yang kedua, setia beribadah. Orang yang beribadah adalah orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Orang yang selalu mau menjumpai Tuhannya, untuk menemui Tuhannya, karena dia tahu Tuhanku ini orang luar biasa, Tuhanku ini penuh ajaib, yang setara dengan Dia. Dia Allah yang lebih tinggi dari segala yang ada. Amin. Tidak
Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Dia melampaui atas pikiran kita. Mungkin menjalani hidup kita, bagaimanalah aku yang hidup ini ya, dan ini kalau secara manusia kita. Tapi kita terpikir dari pikiran kita, tiba-tiba datang pertolongan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terbiasa kau Tuhan, bertolong aku Tuhan. Mari kita renungkan dengan dalam-dalam. Karena itu dalam batin kita selalu setia beribadah kepada Tuhan. Ingat, setia beribadah. Jangan tinggalkan sekali Tuhanmu. Dan sekali jauhkan dirimu dari Tuhanmu. Jangan. Kalau Alkitab berkata Allah itu tak setia, walaupun kita tidak pernah setia. Dia selalu perhatikan kepada kita. Kita yang sepele, kita tidak peduli tahu, kita tidak memperhatikan dengan baik dan kita terasa aku ini bisa dengan diriku, kekuatanku sendiri, itu selalu ada dalam diri kita. Tapi mau ingatkan kita sekarang ini ya, lihatlah kau melalui setahun ini, kau berdiri sekarang ada sekarang ini hanya karena Tuhan bersama. Dan kamu juga kalau Tuhan sudah bersamamu sekarang, Dia juga bersamamu mengakhiri tahun ini memasuki tahun 2026. Amin. 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 Iya. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Komitmen dalam diri kita selalu harus mencari wajah Tuhan. Arti setia beribadah. Masa ada ibadah, aku tetap setia, aku gumuli itu. Aku beri waktu selalu. Dengan itu aku mau berhadapan langsung dengan Tuhan. Aku melihat wajahnya yang penuh dengan Tuhan yang Kristus. Haleluya. Untuk ini diingatkan kita oleh Rasul Paulus menasihati orang-orang melalui kitab Ibrani yang 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22 dikatakan sana, karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Sekali lagi, ya datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita ini telah dikuduskan. Sesuatu yang ada dalam batin kita yang kurang berkenan pada Tuhan, lepaskannya, dibuangkannya semua. Asal kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu maksudnya. Kita yakini Tuhan akan bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Ingat, tapi jangan lupa Tuhanmu selalu datang beribadah memuji Tuhan dengan tulus ikhlas dan itu keyakinan yang kuat dalam hidup. Mari kita renungkan dengan dalam untuk itu. Itulah yang kedua. Ketiga dari sini apa mau kita perhatikan, ini sebagai yang terakhir yang perlu kita tangkap juga. Kita lihat perhatikan ayat yang ke-5 dan ke-6. Ingatlah. Di sini juga ada kata ingatlah. Ya, ingat. Ini kita kepada ingat ya, ingat. Katanya kepada kita dimulai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ingat apa telah berbuat kepadamu. Ingat itu, jangan kau lupakan. Amin. Jangan kita tapi sekarang. Jangan. Ingat itu. Apa dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan putusan-putusannya yang diucapkannya, apa telah dikatakan Tuhan kepadamu dalam hidupmu. Sehingga diingatkan, hai anak-anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya, karena kamu anak-anak Abraham. Kita seperti Paulus berkata, kita adalah anak-anak Abraham secara iman. Amin. Kita keturunannya, bukan secara lahiriah. Kita ini yang sudah lakukan apa berbuat kerjakan. Karena itu apa yang mau katakan kepada kita yang perlu kita tangkap yang kedua ini, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu.
Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan selalu dalam hidupmu. Artinya renungkan bahasa Indonesianya mendalami, meresapi, sehingga dia menyentuh batin kita. Oh, Tuhan luar biasa. Kata-kata coba lebih tekan lagi, ya, dipakusok-kusok di bagas. Kalau kusok-kusok itu, ya, di apa lagi ditanya, oh ya, iya luar biasa. Engkau kembalikan, ingatkan kita selalu, ingatkan kita, luar biasa Tuhan ini, luar biasa, begitu ajaibnya hidup dan hidupku ini, dalam anakku ini, dengan keadaanku ini dan sebagai ini. Oh, coba, sehingga saya tidak tahu, saya terpaksa juga ikut-ikut, tapi nggak tahu apa ini. Sering kalau sudah beribadah selalu aku lebih dahulu berkaca. Itu maksudku. Ikut semua berkaca masing-masing, melihat sedikitnya bikin apa di wajahku kemana, sehingga kulihat Ali Tuhan gue diriku seorang. Itu maksudnya sekaligus Tuhan masih bisa kulihat wajahku sekarang ini dan puji nama. Masih aktif menjadi manusia. Itu maksudku sekaligus. Ya. Ini anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Jangan kita habiskan, jangan kita jauhkan, kita lupakan. Selalu ingatkanlah itu. Kita renungkan dengan dalam dan batin kita, hidup kita. Amin. Mari kita renungkan dengan baik. Dan buat kita sampai. Kita lihat juga ini nasihat Mazmur. Dan Mazmur 143 ayat 5. Untuk di sini kita lihat bagaimana diingatkan kepada kita juga nasihat merenungkannya, apa yang perlu lakukan. Dikatakan di sana, aku teringat akan hari-hari di masa lampau. Coba kata Mazmur, aku teringat akan hari-hari di masa lampau. Dia teringat karena apa? Dia merenungkan. Amin. Teringat masa lampau. Dia tahu, oh, apa yang sudah kau lakukan Tuhan, apa yang sudah berbuat Tuhan kemahnya. Aku menunjukkan segala pekerjaanmu. Aku merenungkan perbuatan tanganmu, sehingga aku renungkan semua yang kau sudah kerjakan itu, apa yang kau sudah lakukan. Aku renungkan Tuhan, Tuhan yang kau buat luar biasa. Kau telah berbuat kepada aku. Mari kita renungkan dengan dalam. Kalau ini kita betul-betul kita angkat daging, kita renungkan dengan dalam, seperti pepatah orang Batak Toba. Ya, ini perlu juga, tapi masih Indonesia ini. Ya, seperti pepatah orang Batak Toba, dilarang tumbuh semak-semak, di sampingnya tumbuh lalang-lalang. Kalau firman Tuhan tidak disimak, maka firman Tuhan cepat akan hilang. Ya, pulang dari gereja juga sudah hilang dari rumah kita. Kalau tidak simak itu maksudnya. Kalau tidak perhatikan dengan baik firman hari ini dan dijalani, sudah belum menggarap apa biasa saja. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita renungkan, kita simak, oh Tuhan, terima kasih. Aku percaya 3 hari lagi Engkau melalui aku tidak akan aku tahun 2020. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengakhiri firman ini saya baca dari Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 dan langsung ke ayat 20b. Begini dikatakan, Yesus mendekati mereka ketika mereka mau pergi naik ke surga. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, perhatikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ingat, sudah diberi kuasa kepadaku, kepada Yesus. Aku punya kuasa untuk semua di langit dan di bumi. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Haleluya. Dan mengakhiri langsung terakhirnya, ketahuilah, aku menyerahkan
sampai di akhir zaman. Amin. Ya, karena kepadaku sudah diberi kuasa. Haleluya. Nah, ingat itu kuasa. Kalau mau betul-betul untuk selalu kita seperti tadi memuliakan Tuhan, kita mencari Dia yakni beribadah, setia beribadah, merenungkan firman Tuhan. Ya, karena Dia luar biasa ajaib, lebih kuasa. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Ya, artinya aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah melengkapi engkau. Aku tidak pernah menjauhkan diri darimu. Kalaupun kau terpisah denganku, karena engkau yang melakukannya, karena engkau yang menjauhkan diri daripadaku, engkau yang melengkapi. Aku tidak pernah membuat jarak sedikit pun daripadamu, tapi aku bahkan bukan hanya dekat denganmu, tapi aku di dalam dirimu. Amin. Jadi ketika kita masuk perjamuan kudus seperti itu, apa selalu kita renungkan, ya, tidak hanya dekat, tidak seperti yang tidak ada sekeliling itu ada Tuhan, bukan sekeliling kita saja. Memang sekeliling kita ada luar biasa Dia, kemudian tapi Dia ada di dalam diri kita dan menjalankan kita. Mari kita renungkan dengan dalam dan kita buka dengan kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi orang Tuhan. Ini kita akan masuk kepada perjamuan Tuhan, ya, perjamuan Tuhan. Dan ini kita